Shalom, ketemu lagi dengan saya Pendeta Samsudin Simarmata, pengembalaan di GPDI Sokal Lembah Hijau Salatiga. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bahasa roh. Dan pada kesempatan ini pula saya akan mengajarkan buat kita semua bagaimana cara berbahasa roh yang benar. Saya akan memulai dengan bahasa roh. Nanti ini boleh Bapak hafalkan di rumah-rumah supaya Bapak Ibu juga ketika beribadah nanti yang suka berbahasa roh lihat urutannya. Dan saya akan jelaskan apa artinya. Sebab apa kita melihat sekarang gereja-gereja sedang berkembang ini mengajarkan tentang bahasa roh, dan ada gereja-gereja juga yang mengatakan bahwa bahasa roh itu bisa dipelajari, dan saya juga akan ajari hari ini. Gitu loh, supaya kita tahu jelas gitu cara berbahasa roh yang baik dan benar dan artinya. Yang pertama, ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, sering orang mengatakan dalam ibadah begini, ketika mereka beribadah atau dalam pertemuan-pertemuan ibadah, ada kalimat yang mengatakan bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Sering diucapkan pemimpin pujian, bahkan mungkin hamba Tuhan yang di mimbar, bahkan jemaat-jemaat juga mengikuti tadi. Bla bla bla, bla bla bla, bla 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 itu. Bla bla bla, bla 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 artinya Tuhan Yesus baik. Catat ya, Tuhan Yesus baik. Yang kedua, siki. Itu yang kedua. Artinya Tuhan Yesus ajaib. Diingat ya, tadi bla 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 itu Tuhan Yesus baik, siki itu Tuhan Yesus ajaib. Itu yang sering gitu, yang sering. Dan yang ketiga, sikilabalaba. Itu ya, yang ketiga. Itu artinya Tuhan Yesus luar biasa. Diingat ya, ini mesti dihafalkan itu, jelas gitu. Kita kan sekarang belajar bahasa roh gitu. Jadi tadi bla 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 itu artinya Tuhan Yesus baik. Siki itu artinya Tuhan Yesus ajaib. Dan sikilabalaba itu Tuhan Yesus luar biasa. Dan satu lagi yang sering kita dengar yaitu apa? Kuraba. Itu artinya Tuhan Yesus mulia. Itulah yang keempat hal inilah yang sering selalu kita dengar di gereja-gereja. Dan saya sudah artikan tadi, yang pertama Tuhan Yesus baik, yang kedua Tuhan Yesus ajaib, yang ketiga Tuhan Yesus luar biasa, dan yang keempat sikuraba-raba tadi itu adalah Tuhan Yesus mulia. Itu artinya. Dari penjelasan saya ini, apakah Bapak percaya? Pemirsa percaya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahasa roh yang baru saya ajarkan dan artinya, apakah Bapak percaya? Bagi Bapak Ibu juga mungkin yang sering berbahasa roh itu. Nah, saya mau kasih tahu ini artinya. Percaya enggak? Saya mau katakan, semua yang saya katakan tadi itu semua bohong. Ini yang terjadi di gereja-gereja. Bahasa roh itu dipelajari, ada pelajarannya gitu loh. Lalu diucapkan tadi bla bla bla, bla bla bla, sikilaba, sikura-kura, kura-baraba. Nah, itu. Glosolali katanya. Sekali lagi, yang saya sebutkan tadi adalah salah semua. Sebab apa? Bukan begitu bahasa roh. Itu dibuat-buat. Bahasa roh yang benar ialah
Tidak bisa dipelajari sebab bahasa roh itu adalah pemberian Tuhan. Ditaruh ke dalam mulut kita ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, merendahkan diri takut Tuhan. Seperti murid-murid di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-13. Hari Pantekosta, murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka berbahasa asing, berbahasa lain dikatakan di sana. Itu bahasa asing atau bahasa lain itu bukan bahasa surga, bukan bahasa di awan-awan sana, bukan bahasa malaikat. Itu bahasa suku lain atau negara lain. Sebab di Yerusalem pada saat itu berbanyak dari seluruh penjuru dunia berkumpul. Ketika murid-murid dipenuhkan Roh Kudus, mereka berbahasa lain, berbahasa orang lain gitu loh. Jadi bahasa itu bahasa manusia lain yang tidak mereka mengerti oleh murid-murid. Murid-murid kan orang Yerusalem, orang Yahudi Yerusalem. Ada Yudea dan lain sebagainya, tetapi mereka bisa berbahasa Mesir, bahasa lain. Kan orang mengatakan di sini dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 13, bukankah ini bahasa di negeri kita gitu loh. Jadi bahasa roh tidak bisa dipelajari. Kalau ada gereja yang mempelajari dan sebentar-sebentar mereka berdoa, itu bohong. Saya mau katakan itu bohong. Jangan mau dibohong-bohongi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa, kalau Bapak ingin lebih jelas lagi bagaimana bahasa roh yang sesungguhnya, apa itu bahasa roh sesungguhnya, nanti di kolom komentar bisa buat komentar, pertanyaan dan lain sebagainya. Nanti akan saya jawab tuntas di video yang berikutnya. Terima kasih, kira-kira begitu dulu. Saya akan tunggu semua komentar dan pertanyaan, saya akan jawab. Terima kasih. Boleh kalau suka nanti di share dan di subscribe, kirim ke yang lain supaya kita memahami tentang kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.